Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu nusallim sallim ala rasul karim. Mari sama-sama kita teruskan kajian kita kitab Hayatus Sahabah. Perkataan seorang pembesar Romawi kepada Heraklius mengenai sebab kemenangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dari Ahmad bin Marwan al-Maliki meriwayatkan sanadnya dalam kitab Al-Mujalasah dari Abu Ishaq. Ia berkata, tidak ada musuh yang dapat bertahan dalam pertempuran menghadapi para sahabat Rasulullah SAW kurang lebih dalam waktu antara 2 kali perahan susu unta. Ya, jadi tidak ada musuh yang dapat bertahan dalam pertempuran menghadapi para sahabat Rasulullah SAW kurang lebih dalam waktu antara 2 kali perahan susu unta. Ketika pasukan Romawi datang dalam keadaan kalah, Heraklius yang ketika itu bertahta di Antioquia itu daerah dekat dengan Turki, ya, berkata, celakalah kalian, ceritakanlah kepadaku tentang orang-orang yang memerangi kalian. Bukankah mereka itu juga manusia biasa sebagaimana halnya kalian? Benar, jawab mereka. Heraklius bertanya lagi, apakah jumlah kalian yang lebih banyak ataukah jumlah mereka yang lebih banyak? Mereka menjawab, jumlah kami jauh lebih banyak, berlipat-lipat daripada jumlah mereka. Dalam setiap medan pertempuran, Heraklius bertanya, lalu mengapa kalian bisa kalah? Maka salah seorang senior dari para pembesar itu mengatakan, karena mereka biasa bangun beribadah pada malam hari dan berpuasa pada siang hari. Jadi dia tahu bagaimana itu sahabat. Dia terbiasa bangun malam hari sholat tahajud dan siang hari dia puasa. Dan mereka memenuhi janji, memerintahkan kepada orang yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersikap adil satu sama lain. Juga karena kita biasanya meminum arak, ya. Orang-orang enggak agama Islam kan begitu. Jadi berbeda dengan dia katanya kan, ya karena kita biasa meminum arak, berzina, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, mengingkari janji, merampas hak orang lain, berbuat dolim terhadap orang lain, memerintahkan perkara yang mendatangkan murka Allah, mencegah dari perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka Heraklius berkata, kamu telah berkata benar kepadaku. Nah, ini adalah kenapa orang-orang pasukan Romawi ini kalah, karena memang orang-orangnya itu ya biasa minum-minuman, mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia mengakui kekalahannya, keberaniannya pun tidak akan sama dengan sahabat radhiyallahu anhu. Alis ibadah, malam tahajud, siang puasa. Nah, orang-orang yang memang bersih, ya Allah tolong. Di samping memang Tuhannya juga, Tuhannya dia memang bisa nolong ya Pak. Baik, kisah seorang Nasrani Arab menggambarkan para sahabat radhiyallahu anhum di hadapan komandan Romawi untuk wilayah Damaskus. Dari Walid bin Muslim berkata, aku diberitahu oleh seorang yang mendengar langsung dari Yahya bin Yahya al-Ghassani yang menceritakan tentang 2 orang laki-laki dari kabilahnya. Mereka berkata, setelah pasukan kaum muslimin membuat kem-kem militer di pinggiran Yordan, kami pun saling berbincang-bincang bahwa kota Damaskus akan segera dikepung. Lalu kami pergi untuk berdagang di kota Damaskus sebelum pengepungan itu terjadi. Ketika sedang berada di Damaskus, kami diundang oleh komandan pasukan Romawi untuk wilayah Damaskus. Kami pun datang kepadanya, lalu ia berkata, apakah kalian dari bangsa Arab? Iya, jawab kami.
Ia bertanya lagi, apakah kalian beragama Nasrani? Benar, jawab kami. Dia mengatakan, salah seorang di antara kalian hendaklah pergi memata-matai keadaan mereka dan mencari keterangan tentang pandangan hidup mereka untuk disampaikan kepada kami. Sedangkan yang lain hendaknya tetap di tempat untuk menjaga barang-barang milik kawannya. Maka salah seorang dari kami berangkat sebagai mata-mata. Setelah sekian lama ia pun datang kembali kepadanya. Kemudian berkata, aku datang kepadamu setelah berjumpa dengan orang-orang yang kurus. Orang-orang kurus. Sahabat itu orang-orang kurus, loh. Ya. Orang enggak banyak makan seperti kita. Ya. Aku berjumpa dengan orang-orang yang kurus. Mereka mengendarai kuda-kuda yang sudah tua. Pada malam hari mereka bagaikan para rohib. Rohib itu orang ahli ibadah, ya, ulama-ulamanya Nasrani kan rohib itu. Kalau malam, masya Allah, ya ibadahnya luar biasa. Sedangkan pada siang hari mereka bagaikan satria berkuda. Kalau siang, beraninya luar biasa. Tapi kalau malam dia ibadah, merendahkan diri, ya. Itu. Mereka menempelkan bulu pada anak panah. Mereka menempelkan bulu pada anak panah, meruncingkan mata panah, dan meluruskan batangnya. Seandainya kamu berbicara kepada teman dudukmu, tentu temanmu itu tidak akan memahami ucapan kamu, karena riuh suara mereka yang sedang membaca Al-Quran. Kalau duduk di sampingnya nggak bakalan paham. Kenapa? Ya dia baca Quran semuanya. Inilah ya seperti apa tentara-tentara di Gaza itu, orang bisa masuk menjadi tentara, ya. Tentara mana itu ya? Di Gaza itu mana yang tentaranya harus syaratnya bisa hafal Quran, ya. Wah? Hamas. Nah, itu kalau nggak hafal Quran mungkin berapa juz, ya syukur-syukur 30 juz itu nggak akan bisa masuk. Ya itu. Ya. Masya Allah ya. Membaca Al-Quran, dzikir, ya. Lalu sang komandan menoleh kepada orang-orangnya seraya berkata, mereka telah datang kepada kalian dengan membawa kekuatan yang tidak akan sanggup kalian hadapi. Ya. Begitu berat itu orang seperti itu ya. Jadi orang ahli baca Quran, banyak dzikir, itu susah untuk dikalahkan. Diriwayatkan pula sanadnya oleh Ibnu Asakir dari Yahya bin Yahya Al-Ghassani dengan lafal yang sebagian besarnya sama. Dalam riwayatnya disebutkan kuda-kudanya yang kurus, ya. Kuda-kudanya kurus, bukan kuda-kuda yang sudah tua tapi memang kurus. Kenapa ya? Namanya kurang makan. Ya, tapi walaupun begitu, kalau buat perang itu nggak akan bisa dikalahkan. Jadi sahabat radhiyallahu anhum itu, ya, orang memang ahli ibadah, banyak ibadah kepada Allah, bahwa hidupnya juga dijaga dari kemaksiatan. Ketika perang, sahabat senang mati syahid, jadi nggak ada yang namanya takut mati. Nah, kalau orang perang itu sudah senang mati syahid, itu keberaniannya sudah gaspol itu. Jadi digaspol, udah nggak ada rasa takutnya lagi, karena dia tahu ajal itu ada di tangan Allah. Walaupun di kasur ke waktunya mati mati. Walaupun di depan musuh kalau belum ajalnya ya nggak mati. Khalid bin Walid itu ya dia kalau perang memang dia adalah ahli panglima perang, sehingga nggak ada takutnya, sehingga tombak sejengkal-jengkal buat semuanya badannya itu tidak ada sejengkal kecuali kena bacok, kena tombak, kena pedang, tapi nggak mati. Kenapa? Ya belum waktunya mati, belum saatnya ajal. Malah sudah selesai begitu lama dia, nggak peperangan itu, dia akhirnya meninggal, justru meninggalnya di rumah, karena memang ajal. Kalau sudah yakin dengan ajal itu nggak ada yang takut dengan perang. Kalau belum waktunya mati, walaupun itu pedang di depan mata, ya nggak jadi dilalah. Kenapa? Belum waktunya mati.
Itu adalah keyakinan orang Islam, orang beriman. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tuh kalau perang itu di dalam hatinya itu sudah diletakkan Allah rasa takut. Ya, belum perang itu sudah takut. Nah, itu orang kafir. Maka kisah-kisah bagaimana sahabat itu kalau perang itu enggak perlu jumlah banyak-banyak. Yang penting adalah amalannya kepada Allah, zikir, ibadah, baca Quran. Kalau perang jasiwakan, ya. Itu perang juga sholat jamaah, itu sahabat. Nah, orang-orang kafir, ya, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir mau minta tolong siapa? Setan, ya. Tapi kalau orang yang beriman, perangnya itu juga baca Allahu Akbar, Allah Akbar, ya. Minta kepada Allah, zikir, baca Allah Akbar, Allah Akbar. Udah, pokoknya semangat. Sehingga ketika kena pedang pun nggak terasa sakit. Nggak terasa sakit. Kenapa? Orang beriman. Demikianlah Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus tambah semangat. Untuk apa? Untuk menghadapi musuh-musuh. Musuh kita adalah di dalam hati, yaitu hawa nafsu kita, setan yang selalu menggoda kanan, kiri, depan, belakang. Itu kita harus siap untuk menghadapi. Jangan sampai setan menggagalkan kita, jangan sampai menghalang-halangi kita untuk ke masjid berjamaah, untuk ngaji, taklim, sebagainya. Jangan, harus dilawan, karena itu adalah godaan setan dan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam Kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa biha nubasu insyaallah taala minal aminin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.